ke videonya. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Christine yang akan menjadi MC webinar kali ini. Kami harapkan kepada Bapak Ibu untuk mengubah format nama Zoom menjadi nama underscore nama perusahaan. Ya, kepada Bapak Ibu mungkin boleh dibantu untuk mengubah format namanya menjadi nama underscore nama perusahaan, seperti itu. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada webinar ini. Webinar kali ini kita akan membahas tentang mengoptimalkan kinerja produksi dengan RPA atau Robotic Process Automation. Selama acara ini berlangsung, saya meminta kepada para Bapak Ibu untuk mikrofonnya di-mute agar acara ini dapat berlangsung lebih kondusif, seperti itu. Dan nanti di akhir sesi akan ada link feedback untuk Bapak Ibu isi, dan bagi Bapak Ibu yang mengisi link feedback akan mendapatkan sertifikat, seperti itu. Untuk sesi selanjutnya, ini akan saya serahkan kepada moderator, Bapak Ferry. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Christine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Ferry yang akan menjadi moderator hari ini. Oke, di webinar kali ini yang akan kita bahas cukup menarik nih, yaitu RPA, Robotic Process Automation menggunakan UiPath. Mungkin ada pertanyaan seperti ini dari Bapak Ibu. UiPath itu apa ya? Atau apa manfaat UiPath untuk perusahaan Bapak Ibu? Nah, kita akan sedikit ada pemutaran video mengenai apa itu UiPath. Selamat menyaksikan. This is a hammer. It's good for one thing, maybe two things if you're Thor, god of thunder. UiPath used to be a hammer, a tool good for one thing, automating routine back-office repetitive tasks with robots, so people don't have to be robots. Today, UiPath isn't just a single tool. UiPath is a tool chest. No bigger than that. A workbench. No bigger, like the guy down the street's garage who has every tool imaginable, usually when you're trying to sleep Sunday morning. Today, the UiPath Business Automation Platform is a foundation of tools, supercharged by AI and machine learning. It sees, learns, understands, anticipates, does, and seeks out. It automates as you innovate. That makes UiPath special for a very simple reason. Not only is automation a precondition for innovation, now it can be built into your enterprise, so your enterprise can drive innovation through automation. That's why so many businesses are coupling UiPath with tech
from companies like Salesforce, Microsoft, and SAP. They're using the UiPath business automation platform to build a foundation of innovation, span the hundreds of thousands of systems and databases scattered throughout your business. The UiPath Business Automation Platform puts innovation at the heart of business, so business works better. So operational efficiencies are sussed out and money is saved. So employee satisfaction is up, and so is employee retention. So customers are happier because you've provided a better experience, an authentic, human-centric experience, where customers' needs are not only met faster, but anticipated. You're no longer hampered by your old technology. You can focus on what's next, what's new, what's never been done. The UiPath Business Automation Platform is the foundation of innovation, the foundation of customer satisfaction, the foundation of $1 gets you 10 back, of catching tailwinds, of beating inflation while upping ROI, of outrunning your competition, the foundation of possibilities made realities, of your people rising, and your business leaping ahead. No matter what your customers are facing, headwinds, uncertainty, global competition, they need more than yesterday's tools. They need a platform built for today. The UiPath Business Automation Platform, the foundation of innovation. Wah, seru ya videonya, cukup menarik. Oke, baik. Pembicara kali ini, beliau adalah seorang founder dari PT Robot AI, ada Meta Institute, ID, dan RPA Institute. Beliau juga lebih dari 20 tahun sebagai pelatih dan pengajar di industri telekomunikasi. Tentu, beliau juga bersertifikasi profesional sebagai trainer di UiPath Academic Alliance. Dan beliau juga salah satu founder dari Kawan Berbagi.org atau Yayasan Kawan Berbagi. Oke, tidak perlu berlama-lama. Mari kita sambut pembicara kita hari ini, Pak Kris Sujatmoko. Halo Pak Kris. Halo, siang semuanya. Siang Mas Ferry. Halo, siang Pak. Ya. Baik. Pembicara kita sudah hadir di sini. Dan nanti di sesi pertama, pembicara akan menyampaikan materi. Kemudian nanti akan ada sesi tanya-jawab. Jika ada pertanyaan di pertengahan materi, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom komentar dan nanti akan dibahas pada sesi tanya-jawab. Oke, untuk itu saya persilahkan kepada Pak Kris untuk memaparkan materi terlebih dahulu dan nanti akan lanjut ke sesi tanya-jawab dengan peserta. Silakan Pak Kris. Baik, izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, suara saya jelas ya? Ya, jelas. Baik, semangat pagi. Pagi. Wah, ini Pagi. masih pagi nih Pak. Mari Bapak Ibu kita ngobrol ya. Terkait dengan topik yang sangat menarik ini sebenarnya. Di tengah situasi dan kondisi ya apakah sebentar. Gak tahu sih ini mah itunya kan. Tolong di mute dulu. Oke. Mohon maaf. Jadi di tengah situasi apakah di sisi kita sebagai pemilik bisnis kita ditekan oleh berbagai macam ancaman ya, apakah itu situasi global, situasi perang, kemudian kompetitor bisnis gitu ya. Kita kalau sebagai pemilik bisnis tentunya ingin meningkatkan bagaimana kinerja, apakah itu perusahaan, apakah itu karyawan gitu ya. Ini satu topik bagaimana meningkatkan kinerja dari
atau produktivitas dari industri atau perusahaan atau karyawan. Nah, di sisi lain kalau kita sebagai pekerja tentunya banyak tekanan ya, tekanan dari sisi pekerjaan yang mungkin nggak habis-habisnya gitu ya. Kita mungkin nggak punya bawahan, nggak bisa minta bantu ke siapa gitu ya. Nah, ini ada kabar baik ya. Kabar baiknya adalah kita sekarang akan diperkenalkan adanya suatu teknologi yang bisa membantu segala hal gitu ya, pekerjaan kita gitu. Itu yang akan dijanjikan ya. Sehingga diharapkan kalau kita punya asisten yang baik, yang cerdas, yang bekerja tidak pernah mengeluh, kapan saja disuruh siap. Nah, itu satu tawaran yang menarik bagi kita. Ya, perkenalkan tadi saya sudah dikenalkan, nama saya adalah Kris Sujatmoko, ini nama saya Bapak Ibu. Nah, topik kita saat ini adalah dunia kita ini selalu berubah begitu ya. Dan kata Stephen Hawking, seorang fisikawan terkenal, bukti bahwa kita ini bisa beradaptasi itu adalah kecerdasan gitu ya. Jadi kita ini dikatakan makhluk yang cerdas kalau kita bisa beradaptasi. Nah, itu tantangannya. Nah, tantangan yang berat adalah seolah-olah sekarang ini kita ini harus boleh dikatakan bersaing ya. Bersaing dengan robot-robot begitu ya. Nah, apakah ini nanti akan membahayakan, tantangan atau justru akan memberi dampak yang positif bagi kita? Nanti kita akan lihat. Nah, tentunya Bapak Ibu ingat ketika di zaman pandemi, ya ini saya ambil dari podcastnya Deddy Kobuser gitu ya. Ingat bahwa di sini ada Pak Dadang yang punya akun pada saat itu Dewa Kipas cukup ramai ya. Nah, Pak Dadang ini bukan siapa-siapa gitu ya. Dia bukan orang yang pemain catur internasional, tetapi pada saat di akhir tahun 2021 ini Pak Dadang ini membuat heboh dunia percaturan. Kenapa? Karena dia sanggup mengalahkan Grandmaster internasional gitu. Nah, Pak Dadang dicurigai ya, apakah dia curang memakai tools gitu ya. Maka diadakanlah pertandingan onsite dengan Grandmaster internasional Indonesia ya, GM Irene gitu ya. Dan Bapak Ibu tahu hasil akhirnya, ya hasil akhirnya adalah Pak Dadang ini kalau onsite tidak bisa mengalahkan GM internasional GM Irene gitu ya. Jadi yang menarik bagi saya adalah Pak Dadang ini kalau tanpa tools dia bukan siapa-siapa gitu. Tapi kalau Pak Dadang ini pakai tools, dia adalah seorang yang hebat ya dalam permainan catur gitu. Nah, sekarang ini situasi kita ya bukan hanya dituntut supaya kita ini produktif begitu ya, tetapi kita juga dituntut untuk bisa memanfaatkan tools dengan baik. Nah, kita mungkin bukan siapa-siapa sama seperti Pak Dadang ini gitu ya. Kalau tanpa tools catatannya. Tapi kalau dengan tools kita ini bisa jadi super ya, super hebat gitu ya. Kenapa? Karena kita punya alat yang bisa menolong kita ya, yang nanti kita akan sebut sebagai robotic process automation gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kita ini diperhadapkan oleh berbanyak tantangan ya, ada teknologi yang baru ya, kemudian dituntut kalau perusahaan dituntut untuk bertumbuh, kalau karyawan dituntut kinerjanya juga semakin meningkat. Nah, di tengah situasi yang mungkin tidak menguntungkan ya, apakah marketnya saturasi, kemudian ada regulasi-regulasi yang seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi kita dan seterusnya. Ini ya batasan-batasan kita ya. Sementara kalau dari sisi perusahaan ya tetap fokusnya adalah bagaimana meningkatkan revenue, ya, meningkatkan efisiensi, menurunkan cost, kemudian juga
dituntut juga meningkatkan kepuasan pelanggan, gitu ya, kepuasan karyawan, gitu ya, mengurangi resiko, gitu. Jadi ada banyak sekali tuntutan-tuntutan yang ya dunia kita memang kompleks, gitu ya. Nah, kita melihat teknologi itu mau tidak mau, ya suka tidak suka kita harus pakai, gitu. Karena kalau kita nggak pakai, kompetitor kita pakai, ya itu masalahnya ya. Kalau kita nggak pakai, orang lain pakai. Nah, sehingga mau tidak mau juga kita harus belajar dengan teknologi ya. Ini teknologi yang akan mendisrupsi ya, dikatakan di sini automation is the next disruption of work. Jadi cara kita bekerja itu nanti akan berubah. Ya, berubah dengan apa? Dengan adanya otomasi. Nah, ini tentunya bukan hal yang baru tentunya ya. Di era teknologi katakanlah mesin, ya kita sudah melihat bahwa banyak pekerjaan itu diotomasi dengan robot-robot yang sifatnya fisikal gitu. Tapi yang sekarang mulai masuk itu adalah tidak hanya robot-robot yang sifatnya fisikal, tetapi robot-robot yang sifatnya itu software, gitu. Software yang bisa membantu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya digital. Ini yang menarik. Dan menurut McKinsey ini di tahun 2017 ya, ini salah satu teknologi yang akan mengubah cara kita dalam bekerja. Jadi apa itu RPA? RPA itu adalah Robotic Process Automation, gitu ya. Kalau kita mendengar kata robotik, mungkin kesannya yang lebih ada di dalam benak kita, ada bentuk fisikalnya ya, ada tangan, ada mirip orang, begitu ya. Nah, karena ini sifatnya software, dia sifatnya tidak ada fisikalnya, tapi dia bisa menirukan apapun aktivitas kita dalam hal memakai komputer ya, terutama kalau kita pakai komputer ini kan interface-nya adalah mouse dan keyboard gitu ya. Jadi cara kita berinteraksi dari komputer dengan kita ini kan interface-nya atau jembatannya adalah mouse dan keyboard. Nah, RPA ini bisa menirukan apapun yang kita lakukan ya dengan mouse dan keyboard. Ya. Nah, ini yang menarik bagi kita, Bapak Ibu. Nah, contoh apa yang nanti akan dilakukan oleh RPA atau Robotic Process Automation itu adalah membaca dan memproses data. Ya, contohnya misalnya sekarang KTP, NPWP gitu ya. Kalau misalkan kita ke bank kan dulu kita datang ke customer service ya, kemudian dari customer service itu dibaca KTP kita, NIK berapa, NIK kita berapa, nama siapa, ya, alamatnya di mana gitu ya. Nah, itu kemudian customer service menginputkan ke komputer gitu. Nah, yang akan dilakukan oleh robot adalah ketika KTP kita itu kita foto, dia akan bisa membaca ya, membaca nama, NIK, alamat, dan seterusnya. Kemudian kelebihan dari RPA itu adalah dia bisa beroperasi dengan berbagai macam aplikasi. Nah, saat ini kan aplikasi itu tidak terintegrasi ya. Misalnya kita menerima email ya, email itu pakai Outlook misalnya ya. Kemudian di dalam email itu ada attachment, attachment-nya ada PDF, ada Excel gitu ya. Nah, antara email dengan Excel dengan PDF itu tidak terintegrasi. Apalagi kalau misalkan kita akan memproses data yang ada di dalam email, yang ada dalam attachment itu atau dalam Excel itu, kita mau input ke aplikasi yang lain berbasis web, berbasis aplikasi gitu ya. Terpaksa tangan kita yang bekerja. Nah, semakin banyak kita terlibat dengan aplikasi, ya, maka robot ini bisa menirukan aktiviti-aktiviti kita, ya, menirukan tangan kita, mulai dari membaca data dari Excel, membaca data dari PDF,
ya, buka email, ya, masukin email attachment tadi masukin ke satu folder, ya, kemudian mindahin data dari email atau dari attachment Excel ataupun PDF tadi dimasukin ke SAP dan seterusnya. Nah, itu bisa dibuat robotnya. Jadi intinya di sini adalah mimic human action atau menirukan aktiviti-aktiviti yang kita lakukan oleh orang, oleh manusia gitu. Kemudian nanti easy to implement, ya ini semudah kita nanti menjalankan program, ya kalau mau kita pindahkan ke komputer lain, ya kita tinggal copy paste, ya installernya, ya. Jadi kita bisa lipat gandakan kapanpun kita mau. Jadi bayangkan misalnya sebentar lagi pemilu itu butuh berapa banyak orang terlibat di seluruh Indonesia. Orang mungkin perlu di-training gitu ya. Di-training kemampuannya macam-macam gitu ya. Hasilnya juga tiap orang bisa beda-beda. Nah, kalau robot nanti tinggal copy paste softwarenya, tinggal install di komputer di tiap lokasi, terhubung ke internet, udah dia bisa berjalan persis sama ya, sama persis ya yang ada di master software tadi. Kemudian bisa bekerja 24 jam nonstop ya. Kemudian tentunya ketelitiannya lebih tinggi dibanding dengan manusia ya. Jadi kalau kita bekerja dengan data, mindahin data, mungkin ya 1 jam mungkin sudah lelah, mata kita mungkin juga capek gitu ya. Itulah mulai awal dari error gitu ya, awal dari kesalahan, apakah itu input data dan seterusnya. Nah, kalau ini menyangkut uang, tentunya ini berbahaya gitu ya. Jadi salah 01 ya dari sisi nomor rekeningnya atau nominalnya itu akan menjadi masalah yang besar. Nah, tentunya catatan kita di sini adalah karena prosesnya sudah dalam bentuk software robot gitu ya. Nanti proses-proses yang di dalamnya tentunya harus sudah dalam bentuk digital ya. Jadi tidak dalam bentuk hard copy ya. Kalau misalkan dalam bentuk hard copy ya perlu didigitalisasi lebih dahulu. Oke, ini yang bisa dilakukan oleh robot. Bisa login ke berbagai macam aplikasi, mindahin file dan folder, bisa menulis dan membaca database, ambil data dari web, dari aplikasi, dari katakanlah dari dokumen, ya. Kemudian terhubung ke beberapa sistem dengan memakai API, baca atau ekstrak konten ya, dari berbagai macam format, apakah itu PDF, image, ya dan lain sebagainya. Buka email dan attachment, kemudian melakukan proses perhitungan. Nah, sehingga ini menjadi kabar baik bagi kita ya terkait dengan RPA. Kalau pekerjaan kita itu banyak ya menyangkut rutinitas ya, berulang-ulang ya, butuh ketelitian tinggi, kadang kita habis waktu gitu ya, habis waktu, maka kita akan bisa dibantu oleh robotic process automation nantinya. Asisten kita yang ya cekatan gitu ya. Ya, dia bisa bekerja terus-menerus tanpa mengenal lelah, ya, tidak pernah mengeluh gitu ya. Ya, ini yang menarik. Nah, di dunia kita ya tentunya sekarang juga populer ya dengan adanya ChatGPT ya, artificial intelligence. Ternyata tidak hanya pekerjaan-pekerjaan rutin saja, tapi juga pekerjaan-pekerjaan yang ya berpikir, ya mengambil keputusan, memprediksi kira-kira hasil ke depan, membaca data dan seterusnya itu bisa dilakukan oleh artificial intelligence. Nah, kabar baiknya lagi ya antara RPA, robotic process automation, dengan AI itu sekarang digabungkan gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan sebuah robot software yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rutin, yang seringkali kita tidak berpikir gitu ya.
karena rutin nggak perlu mikir gitu ya, tapi banyak volumenya, tapi juga bisa diberi kecerdasan buatan ya, terintegrasi dengan AI ya, artificial intelligence. Ini yang menarik. Jadi nanti robot kita itu juga bisa membuat suatu penilaian-penilaian, menganalisa data ya, kemudian katakanlah membaca tulisan tangan gitu ya. Itu yang menarik ya. Yang sebelumnya itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Nah, Bapak Ibu, ini luar biasanya ya. Sekarang sejak kemunculan ChatGPT ya mungkin 8-9 bulan yang lalu gitu ya. Kemudian banyak aplikasi, banyak platform yang bermunculan yang disebut dengan generative AI ya. Jadi generative AI ini dia belajar dari data-data existing sebelumnya, apakah datanya berupa kalimat-kalimat sebelumnya, jadi dia bisa merangkai logika gitu. Sehingga kita bisa tanya apapun gitu ya, bisa tanya apapun di AI di sini. Tidak hanya basisnya teks, tetapi juga bisa gambar, bisa video, ya, dan seterusnya. Ini yang luar biasa sekali, Bapak Ibu sekalian. Dan ini setiap hari ada 26 tools, 25 tools setiap hari yang setara dengan ChatGPT gitu. Nah, maka ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya kita ini mungkin kalau dikasih pekerjaan ini kita menyerah duluan gitu ya. Misalnya kalau Bapak Ibu bukan orang IT gitu ya, lalu tolong buatkan website gitu ya. Wah, kita udah nyerah duluan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu punya sedikit keberanian ya mempergunakan tools ya di sini nanti di sini itu Bapak Ibu bisa terima pekerjaan itu dan bisa selesai dalam waktu 10 menit, 15 menit gitu ya. Itu yang luar biasa ya. Meskipun Bapak Ibu nggak punya background IT, nggak punya pengetahuan terkait dengan web design misalnya ya. Nah, di sini webnya futurepedia.io, nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ. Sebentar saya perlihatkan di sini sedikit ya. Ada futurepedia.io. Nah, jadi ini ada 3.700 tools setara dengan ChatGPT gitu ya. Di 54 kategori gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal mau ahli dalam bidang apa gitu. Ya, ada yang dalam bidang katakanlah finance, dalam bidang general writing, human resource, image editing, image generator, ya, ada legal assistant gitu ya. Ada logo generator, ya, membuat aplikasi tanpa kode, bidang musik, ya, presentasi, ya, apapun ada di sini toolsnya gitu. Jadi sekarang ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa, asalkan kita bisa mempelajari sedikit ya terkait dengan tools-tools ini. Oke. Nah, ya termasuk dengan video editing, video generator, ya text to speech, ya. Jadi saya bisa membuat video presentasi, ya saya seolah-olah berbicara padahal bukan saya, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat misalnya di TikTok ada Pak Jokowi nyanyi gitu ya, padahal bukan Pak Jokowi yang nyanyi ya, itu adalah generative AI, artinya dari sampel suaranya Pak Jokowi itu dibuat seolah-olah Pak Jokowi sedang bernyanyi, padahal bukan Pak Jokowi yang menyanyi. Ya, seperti itulah dunia kita sekarang ini. Nah, yang menarik Bapak Ibu terkait dengan ChatGPT, ya ini baru keluar gitu ya. Di MIT, ya Massachusetts Institute of Technology ini
perguruan tinggi top 10 di dunia. Ya, kalau di Indonesia untuk teknik itu ITB gitulah. Kalau di dunia itu ITB-nya dunia adalah MIT ya, Massachusetts Institute of Technology. Nah, di situ di-share ya course-course ya terkait dengan jurusan matematika, kemudian electrical engineering, ini teknik elektro, and computer science, teknik informatika gitu ya. Nah, ternyata dengan mempergunakan ChatGPT yang ChatGPT 4 ya, ChatGPT 4 semua tugas baik itu ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian tugas-tugas itu bisa dikerjakan ya, diselesaikan oleh GPT versi 4 itu skornya 90. Nah, kalau kita tambahkan prompt yang lebih bagus gitu ya. Kalau ini mungkin hanya sekedar copy paste soalnya ya, copy paste soal disuruh jawab gitu ya, ChatGPT skornya 90. Tapi kalau kita tambahkan ya prompt yang lebih bagus gitu ya, dikasih contoh ya, kemudian di sini expert ini misalnya ya, kalau misalkan ChatGPT tadi kita hanya copy paste soalnya hasilnya 90, tapi kalau ditambahkan kalimat misalnya kamu adalah seorang profesor matematika gitu ya, atau kamu seorang profesor dalam bidang computer science gitu ya, lalu si ChatGPT itu akan ngeset dirinya sebagai profesor computer science dan ternyata hasilnya selalu benar, dia 100%, nilainya selalu 100 gitu. Artinya apa? Sebenarnya ada potensi yang luar biasa ya. Kita kan kalau ChatGPT mungkin hanya sekedar pengganti dari Google gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar manfaatkan dengan benar gitu ya, seolah-olah si ChatGPT 4 ini yang berbayar ya, kalau yang gratis itu 3.5. ChatGPT 4 ini itu lulus berbagai macam tes ya, berbagai macam course ya, semua mata kuliah dengan nilai sempurna gitu. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sekarang di tes ujian masuk ITB aja belum tentu lulus gitu ya. Itu baru tes masuknya ya. Apalagi kalau misalkan ngambil kuliah ya, nggak pernah kuliah langsung dites, ada UTS, UAS, ya, kemudian tugas-tugas suruh selesaikan ya kita bengong aja gitu ya. Sampai ujian skripsi mungkin kita bengong saja gitu ya. Tapi ini si Chat ya GPT 4 ya, dia nggak pernah kuliah, nggak pernah diajari gitu ya. Lulus semua mata kuliah dengan nilai 90, dan nilai 90 itu kalau di perguruan tinggi kan A gitu. Jadi IPK-nya adalah 4,0 tanpa pernah dia kuliah gitu ya. Nah, di sini ada self kritik dan ini dikasih view shot ya, view shot itu dikasih contoh sedikit lah gitu. Jadi dia kasih suatu, mungkin kalau di sini ada dikasih teorinya sedikit gitu ya, kasih contoh, maka nilainya menjadi 93 gitu. Apalagi kalau dia diperlakukan ya tadi ya, ada comment prompt diperlakukan seolah-olah dia seorang profesor gitu ya. Kamu adalah seorang profesor dalam computer science ya. Coba selesaikan permasalahan ini. Dia jawab sempurna gitu, nilainya 100, dan yang ngasih skor ini adalah MIT. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu. Jadi di tangan Bapak Ibu sekarang ini ada asisten yang siap bekerja 24 jam, Bapak Ibu suruh apapun, dia akan jawab gitu ya, akan jawab. Nah, lucunya Bapak Ibu, ada Alan Turing ya. Alan Turing itu membuat tes dulu untuk membedakan ini yang menjawab robot, ini yang menjawab manusia gitu ya.
Nah, di awal-awal tahun 50-an ya, Alan Turing itu membuat tes, masih kelihatan bahwa robot itu jawabannya terbata-bata gitu ya. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu kasih tes ya, satu ke manusia, satu ke chatbot atau ke robot gitu ya. Bapak Ibu juga pasti bisa melihat sekarang perbedaannya apa? Ternyata robot itu lebih sabar, lebih pintar gitu ya. Dia dimaki-maki pun tetap dia menjawab dengan sopan gitu. Nah, pertanyaan yang sama kalau kita tanyakan ke manusia, ya manusia kalau dikasih dimaki-maki begitu langsung membalas ya. Nah, itu kelihatan oh itu pasti manusia gitu ya. Nggak sabaran gitu ya, nggak teliti, ya mudah marah. Nah, itu manusia gitu. Kita sudah kelihatan tuh sekarang bahwa oh manusia itu gitu ya, mudah marah, mudah emosi, ya nggak teliti gitu ya. Nah itu sangat berbeda sekali hasil robot dulu Alan Turing pertama tesnya dengan sekarang. Ya sekarang robot itu lebih pintar, lebih cerdas, lebih teliti, lebih sopan gitu ya. Nah menariknya di situ Bapak Ibu. Ya ini pekerjaan-pekerjaan yang bisa diselesaikan ya mulai dari human resource misalnya ya, mulai rekrutmen misalnya ya. Kalau kita buka lowongan sekarang kan by email misalnya ya, karena mudah melamar maka mungkin ada ratusan pelamar gitu ya. Nah, bagaimana memeriksanya gitu? Kalau diperiksa oleh manusia mungkin enggak sabaran juga gitu ya. Tapi kita nanti bisa bikin robot otomasi ya mulai dari baca email ya kalau misalkan katakanlah sesuai dengan keyword yang kita inginkan ya misalnya kita mencari seorang RPA developer gitu ya. Kalau ada keyword RPA developer, ada keyword UiPath, ada keyword Blue Prism, Power Automate gitu ya. Nanti CV itu attachment-nya dimasukin ke folder. Kalau nggak ada isinya itu lewat gitu ya. Artinya itu nanti akan dikerjakan oleh robot. Nah nanti orang HRD tinggal memilah-milah ya yang hasil seleksi dari robot tersebut. Atau robotnya disuruh menyeleksi kelengkapan dokumen gitu ya. Kalau ada perusahaan besar, kemudian harus ada kelengkapan dokumen, ya robot bisa membaca ya apakah pengirimnya itu sudah lengkap atau belum. Kalau lengkap baru diproses. Nah, itu kira-kira proses-proses yang seperti itu. Data entry. Nah, kemudian misalnya di finance ya, finance ini terkait dengan uang, ya tentunya ada pekerjaan rutin gitu ya. Yang katakanlah itu harus butuh ketelitian yang tinggi ya, ada sales order, kemudian collection, incentive claim, order to cash, ya vendor management gitu ya, pemrosesan invoice dan lain sebagainya. Itu bisa di-automate ya, di supply chain, IT dan seterusnya. Jadi secara singkat pemakaian robotic process automation itu meningkatkan proses productivity ya, kemudian akurasi ya lebih akurat gitu ya dibandingkan dengan pekerjaan tangan manusia gitu ya. Apalagi kalau volumenya besar, kemudian datanya begitu kritikal, begitu banyak gitu ya. Kemudian compliant terhadap regulasi ya, karena robot itu hanya mengerjakan apa yang disuruh ya, tidak punya interest pribadi gitu ya, tidak punya vested interest gitu ya. Mengurangi cost, kemudian scaling, apakah kita mau tingkatkan jumlah robotnya dalam waktu singkat, besok juga bisa langsung kita kerjakan, kita mau kurangi, besok juga bisa kita kerjakan gitu. Berbeda dengan manusia ya, kalau manusia kita mau nambah jumlah, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Kalau kita mau kurangi juga banyak sekali pertimbangan-pertimbangan.
Nah, kemudian proses-proses yang akan cocok di RPA-kan itu adalah proses-proses yang repetitif berulang-ulang ya. Kenapa? Karena ya supaya ketika kita membuat proses otomasi itu memberi dampak yang besar bagi kita. Misalnya setiap hari kita atau setiap minggu kita mengerjakan pekerjaan itu 4 jam gitu ya, berulang-ulang gitu ya. Nah, kalau nanti dikerjakan oleh robot kan berarti kita bisa berhemat 4 jam tiap minggu. Nah, kita ngapain ya? Kita belajar hal yang baru gitu ya. Karena kalau kita nggak punya waktu kita habis untuk mengerjakan pekerjaan yang repetitif ini, kita nggak punya waktu untuk belajar ya kita akan nggak bisa meningkatkan produktivitas kita karena kita nggak bisa belajar tools-tools yang baru yang canggih-canggih yang hebat-hebat. Rule base, kemudian structure proses. Ya, jadi rule base ini supaya robotnya nggak bingung ya. Kalau dia mengerjakan tiap hari berubah ya robotnya perlu diperintahkan secara berubah-ubah. Jadi kalau bisa kita mulai dengan proses yang sudah mature, sudah rule base ya, prosesnya sudah mantap seperti itu. Kemudian strukturnya juga sudah baik ya. Ya, tidak berantakan datanya kita ngambil dari sini dari sana gitu ya. Kira-kira kalau ada proses yang masih berantakan ya kita perlu rapikan dari si prosesnya lebih dahulu. Kemudian robot nanti akan ada 2 jenis ya. Robot yang sifatnya attended bekerja sama dengan human worker ya. Bekerja sama dengan kita sebagai manusia. Kemudian ada robot yang unattended ya, dia bisa bekerja tanpa instruksi, tanpa bantuan kita. Nah, contohnya misalnya kalau ada captcha gitu ya, itu perlu kita trigger itu kebanyakan adalah attended ya. Karena captcha itu sebenarnya ditujukan untuk pekerjaan yang tidak diperbolehkan robot mengerjakannya ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, menjadi luar biasanya tadi ya integrasi antara RPA dengan AI ya. Itu nanti bisa memperluas jangkauan proses otomasinya ya. Sekali lagi tidak hanya kalau di sini RPA itu cocok untuk yang sifatnya tadi ya repetitif, rule based gitu ya. Ya nggak perlu human judgment ya, tidak perlu penilaian dari manusia. Nah, nanti kalau ditambah dengan AI ya proses-proses yang sebenarnya itu perlu judgment manusia itu bisa kita tambahkan di situ ya dengan adanya AI. Nah, di sini RPA itu sebagai tangan kita ya, dia akan terintegrasi dengan ya hampir semua teknologi yang ada ya, bisa terintegrasi. Ya, tadi bisa terintegrasi dengan AI, bisa terganti dengan machine learning, ya, proses mining, ya, data analitik atau advanced analytic, ya, long running network, workflow, kemudian native integration. Ya, kira-kira itu terintegrasi dengan hampir semua teknologi yang ada itu bisa gitu. Nah, hyper automation itu juga bisa menemukan proses-proses yang perlu diotomasi, itu juga bisa diotomasi. Ya, jadi mulai dari menemukan proses yang bisa diotomasi pun itu bisa diotomasi gitu ya. Kemudian membuat otomasi, manage, ya mengendalikan robot-robot, ya mengetahui proses apa yang sedang dikerjakan oleh robot itu kita bisa tahu gitu ya. Menjalankan sampai nanti bisa mengukur ya ROI dari sebuah robot itu apakah robot itu menguntungkan atau tidak itu bisa ada ukurannya, bisa terukur. Nah, sekarang untuk tools ya ini ada Gartner. Ya, Gartner ini dari survei pengguna begitu ya. Ya, sampai 2023 ini yang nomor 1 ini adalah UiPath ya. Ya, di bawahnya ada Blue Prism, ada Automation Anywhere,
Nah, yang menarik adalah dalam tahun terakhir ini muncul Microsoft ya. Nah, dengan Power Automate-nya gitu. Jadi ini menarik kenapa? Karena proses-proses yang diotomasi ini kebanyakan kan terkait dengan Office ya. Dan kalau Microsoft ada Power Automate ya otomatis user lebih familiar dan customer base-nya juga sudah lebih banyak. Nah, ini kira-kira UiPath customer di Indonesia ini 2 tahun yang lalu, sekarang mungkin jauh lebih besar gitu ya. Intinya adalah perusahaan yang memiliki repetitif proses ya. Repetitif proses itu bisa jadi nasabahnya banyak gitu ya. Kalau nasabahnya banyak ya terutama di sini ada perbankan gitu ya. Ini pasti nasabahnya jutaan gitu ya. Insurance gitu ya. Manufaktur ya ini terkait dengan produksinya yang banyak gitu ya. Finance, telekomunikasi gitu ya. Telekomunikasi tentunya pelanggannya puluhan juta gitu ya. Kemudian ada tambang dan seterusnya. Rumah sakit ya, kemudian retail gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh gambaran ya sebuah proses ya. Ini nanti kita ada dokumen understanding ya. Itu bisa memproses apakah itu kurikulum vitae, apakah itu invoice dalam bentuk PDF, ya, apakah itu dokumen-dokumen lain dalam bentuk PDF gitu ya. Nah, robot akan membaca ya, kemudian mengambil datanya, kalau perlu nanti kita bisa masukkan ke platform lain, misalnya ke SAP atau ke ERP atau ke sistem internal perusahaan tersebut gitu ya. Nah, impact dari RPA ya, Robotic Process Automation, ini satu use case ya. Misalnya sebuah proses di finance ya. Ini mulai dari buka ya, misalnya seorang nasabah membayar suatu tagihan, maka admin akan membuka account di web gitu ya. Kemudian download, dari situ ada Excel. Excel itu kemudian diperiksa, dimasukin ke dalam core system mereka ya, dimasukin lalu timbul resip gitu ya. Kemudian dari resip itu dikirimkan via email gitu ya. Berarti di sini ada aplikasi web login bank ya, kemudian ada Excel ya, kemudian ada aplikasi atau web core system dari finance perusahaan tersebut. Kemudian outputnya ada PDF, kemudian ada email gitu. Nah, ini satu proses, biasanya ini satu proses kira-kira makan waktu 15 menit per proses. Kalau di perusahaan tersebut ada 800 transaksi tiap bulan, ya berarti 800 kali 15 menit. 800 kali 1/4 jam, ya berarti ada 200 jam. Nah, 200 jam itu kalau disuruh kerjakan untuk admin ya, admin jam kerja 40 jam per minggu, berarti cuma 160 jam, berarti ada lembur gitu ya. Itu pun saya percaya kalau admin ini mengerjakan begini saja satu orang, pasti bulan ketiga udah resign gitu ya. Kenapa? Karena jemu ya, bosan gitu ya. Ini pekerjaan yang membosankan gitu ya. Nggak perlu mikir, tapi nggak boleh salah gitu. Itu yang jadi masalah. Nah, ini kalau dikerjakan oleh robot, ini hanya butuh 30 detik. Ya, 30 detik berarti setengah menit. Setengah menit kalau 800 transaksi, ya berarti hanya butuh 400 menit. Gitu ya. 400 menit itu hanya 7 jam. Nah, sementara jam kerja robot itu kan 24 jam per hari. Ya, kali 30 hari. Ada 720 jam. Kalau robot ini banyak nganggurnya karena dia hanya 7 jam dari 720 jam. Jadi hanya 1%
waktunya. Ya, masih banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh robot ini. Nah, bayangkan di sini satu orang, ya minimal satu orang sudah lembur, sudah mengeluh banyak gitu ya. Di sini robot dia kerjanya cuma 1% gitu ya. Nah, ini masih banyak. Kalau kita tambahkan lagi kerjaan-kerjaan yang lain, dia tetap kerjakan ya, nggak pernah mengeluh ya, itu karena robot. Nah, ketelitiannya juga lebih tinggi. Nah, bagi pekerjaan yang seperti ini itu membosankan, bikin stres, bikin darah tinggi gitu ya. Nah, ini kabar baiknya ya kita bisa punya asisten yang baik ya. Nah, cuma mungkin ada pertanyaan, nanti saya kerja apa gitu ya. Nah, ini teknologi itu selalu ya, meskipun ada sebagian pekerjaan di replace, tapi tetap ada pekerjaan baru yang lebih banyak yang di-create oleh adanya teknologi ini. Ya, jadi teknologi yang baru itu selalu menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan dengan yang digantikan. Cuma ya itu tadi, pekerjaan ini jadi bergeser ya. Bergeser. Misalnya dengan adanya AI, ChatGPT itu orang sekarang mungkin tantangannya adalah bagaimana bisa memerintahkan robot itu dengan baik ya. Istilahnya sekarang ini adalah prompt engineering gitu ya. Oke, ini survei saja ya, menurut McKinsey di tahun 2019 ya, automation and the future of work in Indonesia, ini ya, di Indonesia ya, bukan di belahan dunia lain. Report ini disampaikan di tahun 2019, ini yang sering dikutip Menteri Tenaga Kerja ataupun juga Pak Jokowi juga kadang mengutip ini gitu ya, bahwa otomasi itu akan mereplace ya 23 juta pekerjaan. Cuma selama periode sampai 2030 ini akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Ya, kira-kira 27 sampai 46 juta. Dan 10 juta pekerjaan yang baru ini belum ada sebelumnya. Ya, belum ada sebelumnya. Ini contohnya ya misalnya terkait dengan prompt engineering, dengan AI, RPA developer terkait dengan RPA dan seterusnya. Oke, mungkin kita lebih banyak diskusi. Waktu saya mungkin habis ya. Bagaimana Pak Ferry? Silahkan. Oke, berarti UiPath ini bisa digunakan di berbagai aplikasi ya Pak? Iya. Udah bisa menirukan manusia 24 jam lagi. Oke. Saya ada sedikit pertanyaan nih Pak. Silahkan. Tadi kan ada attended dan unattended deh. Ya. Kalau attended itu dilakukan dikerjakan dengan manusia berbarengan gitu ya Pak. Terus kalau unattended itu dilakukan sama robot itu sendiri. Ya. Kalau dari bidang manufacturing nih Pak, biasanya contohnya seperti apa Pak untuk implementasi attended atau unattended? Ya. Jadi yang perlu kita ingat ini adalah sebuah software gitu ya. Di sebuah software, katakanlah di industri manufaktur itu kan ada banyak proses ya, ada banyak departemen gitu ya. Ada departemen finance, ada departemen katakanlah manage vendor, ya, departemen katakanlah terkait dengan supplier, departemen dengan produksi, marketing gitu ya. Nah, setiap departemen itu kan ada pekerjaan rutin ya. Misalnya kalau di finance tadi ya terkait dengan penggajian, reimburse gitu ya. Kalau reimburse kan mungkin harus baca dokumennya, arsipnya gitu ya, lalu diinputkan lagi. Nah, itu kan pekerjaan yang rutin gitu ya. Nah, itu bisa diotomasi, bisa dirobotkan ya. Misalnya terkait dengan
vendor lain ya, terkait dengan vendor lain. Misalnya tadi ya tagihan-tagihan gitu ya. Kan itu setiap bulan pasti ada tagihan gitu ya, ada pemrosesan invoice gitu ya. Nah, itu juga satu pekerjaan rutin ya yang harus diproses gitu ya. Kemudian bisa jadi katakanlah terkait dengan komponen-komponen supplier gitu ya, order komponen supplier ke supplier gitu ya. Itu kan istilahnya data centric ya, nggak boleh salah gitu ya. Jadi kita pesan order dari sisi jumlah, dari sisi tipe, ya tipe-tipenya kan ada kode-kodenya gitu ya. Kode-kodenya juga nggak boleh salah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand atau bisa tulis di kolom komentar. Tadi juga sudah ada yang tulis di kolom komentar nih Pak. Ya, silakan. Kita bacakan dari atas. Ini dari Bu Fanda. Apa resiko RPA terhadap security system jika RPA malfunction? Ya. Ya. Jadi pertama yang paling aware terhadap security itu adalah perbankan. Jelas ya, industri perbankan lah. Jadi perbankan itu pasti kalau mau memakai sebuah teknologi itu pertanyaan pertama adalah security-nya ya. Karena itu terkait dengan data nasabah, terkait dengan transaksi keuangan ya. Modal utamanya adalah kepercayaan. Kalau bank itu ada salah sedikit hancurlah reputasinya gitu ya. Dan kita bisa melihat ya justru leading sektor di RPA ya yang mengawali dan memulai dan menerapkan RPA itu adalah sektor BFI ya, bank, finance sama insurance gitu ya. Yang terkait dengan uang, terkait dengan nasabah dan itu sangat concern terkait dengan security gitu. Nah, jadi kalau secara kasarnya udah jelas ya, pasti sudah diuji terkait dengan security. Nah, kemudian terkait dengan prosesnya, sebenarnya kan robot itu hanya melakukan apapun yang kita perintahkan, gitu ya. Jadi tidak mungkin kita mendesain sebuah robot di dalam misalnya di dalam perusahaan kita yang justru melakukan hal-hal yang nanti membahayakan security gitu. Nah, tentunya nanti kalau kita lihat di prosesnya ya itu nanti kita bisa punya metode ya terkait dengan username password ya itu ada proteksi ya yang nggak dijalankan di robotnya tetapi dia nanti akan ngambil ke nanti ada istilah aset di orkestrator gitu ya yang menyimpan data-data yang butuh security yang tinggi ya kira-kira seperti itu. Mungkin silakan berespon kalau ada pertanyaan. Oke. Berarti kan tadi kalau misalkan kita bikin sistem yang download misalkan Pak, download di website, terus si link itu misalkan ada malware nih, itu bisa memproteksi ya, bisa ngecek. Nah, kalau mekanisme proses seperti itunya, itu yang kita desain. Jadi, misalnya kita download gitu ya. Setelah kita download, ya kita perlu lakukan tindakan apa lagi gitu ya. Misalnya kita perlu scan, perlu pastikan bahwa file itu tidak berisi malware dan seterusnya gitu. Itu kita yang mendesain ya. Jadi robot hanya melakukan saja apa yang kita perintahkan gitu. Oke. Bagaimana Bu Fanda? Apakah terjawab mungkin? Ya, saya Fanda, Pak. Oh ya, boleh.
Oke, Oh, makasih Pak atas Panda, jawaban. Iya, nggak apa-apa. Oke. Saya bahas semenjak ini karena mungkin penting kita ketahui tentang resiko, karena yang namanya robotik juga I don't know, mungkin ada semacam virus attack segala macam yang akan membuat malfunction si robot tadi. Yang mesti ngerjainnya A jadi B gitu kan, karena mungkin ada kebocoran seperti tadi. Itu yang jadi concern. Karena ini kan RPA-nya robotic system, nantinya semua kerjaan bisa otomatis. Dan mungkin sistem ini bisa beresiko kalau dari pihak luar ataupun pihak lain bisa attack software ini atau sistem ini dengan menggunakan virus. Itu sih yang jadi concern. Terus gimana tuh kita bisa meng-counter attack terhadap situasi seperti ini. Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Ya, tadi kira-kira respon saya begitu Pak. Jadi terkait dengan data-data yang secure, ya itu ada nanti kita taruh di tempat yang aman gitu. Nah, kalau kita menjalankan robotnya itu tidak ada username dan password gitu. Jadi kalau dibongkar katakanlah robotnya ya dia nggak berisi apa-apa gitu. Itu kira-kira Pak jawaban singkatnya Pak. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama Pak. Oke. Makasih Pak Pandi. Oke. Kita ada pertanyaan lagi. Oke. Dari Ibu Sari. Ibu Sari Mirai. Untuk manufacturing, apa saja tugas-tugas yang dapat diotomatisasi oleh robot? Apakah ada contoh case? Ya, tadi manufacturing saya sudah sampaikan ya tadi kira-kira pertanyaannya ya Pak ya. Jadi manufacturingnya tidak terkait dengan manufakturnya sebenarnya, tapi proses-proses yang support dengan manufaktur gitu. Ya, jadi kalau robot ngerjain fisikalnya enggak, karena ini sifatnya software. Tapi di industri manufaktur tadi kan ada proses-proses yang istilahnya support ya. Misalnya tadi di finance, pemrosesan invoice, kemudian order spare part atau order bahan gitu ya. Nah, itu kan pekerjaan yang rutin gitu ya, yang kita bisa sampaikan ya. Pasti kan multi vendor ya, multi supplier gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Bagaimana Ibu Sari? Dari sudah terjawab ya? Silahkan kalau ada pertanyaan lain. Oke, kita lanjut saja. Ini dari PT Kimgawa Indonesia. Ini sepertinya terkait proteksi juga nih, security. Apakah ada potensi risiko malfunction pada saat proses berjalan? Apakah risiko terukur? Sejauh mana RPA ini memberikan proteksi dari safety dan cost impact? Ya, tadi mungkin sudah ada 2 pertanyaan yang seperti itu ya Pak ya. Tapi kira-kira tadi saya jelaskan seperti itu Pak. Dijelaskan tadi ya. Mungkin ada yang masih kurang jelas, mungkin bisa disampaikan. Ya, betul. Baik, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Pak Rizky. Apakah RPA ini bisa di-build menjadi sebuah aplikasi Excel atau lainnya? Kemudian apakah RPA-nya bisa berjalan di belakang layar supaya bisa multi pekerjaan? Ya. Nah, jadi kebanyakan platform itu tidak menghasilkan exe ya, tidak bisa membuat satu aplikasi yang terpisah gitu ya. Nah, dia akan berjalan di platformnya. Mungkin saya akan share sedikit lagi ya. Ini contoh mungkin ya, bisa ya Pak. Sebentar ini. Oke, jadi misalnya di sini untuk membuat nanti kita ada UiPath Studio gitu ya. Silakan nanti bisa download
di uiPath.com. Nah, software ini ada community edition gitu ya. Ada community edition, bisa kita pergunakan selama setahun gitu ya. Lumayan bisa belajar. Kemudian ini untuk membuat proses otomasinya gitu ya. Nah, ini kita low code ya, tanpa coding gitu ya. Jadi sifatnya hanya click and drag, semua orang bisa belajar gitu. Ini saya contohkan mungkin sedikit. Ya. Jadi diharapkan semua orang bisa belajar ya. Saya katakanlah di satu industri manufaktur ada 18 divisi gitu ya. Itu semua divisi belajar ya, walaupun dia bukan orang IT gitu ya. Mereka setelah training kemudian membuat berdasarkan pada masing-masing pekerjaannya gitu ya. Nah, mereka bisa membuat otomasi terkait dengan pekerjaannya masing-masing. Ini yang dilakukan ya di 18 divisi itu gitu. Nah, selain untuk membuat, dan ini nanti outputnya bukan dalam bentuk Excel. Ini saya kasih lihat sebentar UiPath Studio-nya. Nah, ini contoh kita akan pertama nanti tinggal menirukan aktivitinya ya. Katakanlah open browser gitu ya. Kita akan tinggal klik use application or browser gitu. Nah, aplikasi apa yang akan kita buat atau web apa yang akan kita buat, nanti kita tinggal indicate. Jadi kita buka dulu browsernya gitu ya. Misalnya kita buka Google gitu ya. Kita buka dulu Google-nya. Nah, lalu kita tinggal tunjukin ya. Indicate application to automate. Ya, ini kita tinggal klik ke situ, oke. Setelah buka kita mau ngapain? Nah, biasanya kita mau ngetik gitu ya. Mau ngetik berarti kita perlu type gitu. Activity tambahkan activity type into gitu ya. Gitu. Jadi mau ngetiknya di mana? Tinggal kita indicate. Ya, ngetiknya misalnya kita mau ngetik di kolom pencarian di sini gitu ya. Nah, kita tinggal indicate saya mau ngetik di sini, confirm. Ya. Confirm. Ya, nanti apa yang mau diketik gitu ya. Saya mau mengetik kita misalnya misalnya kurs BI hari ini misalnya. Ya, gitu. Lalu biasanya setelah ngetik ini tekan enter gitu. Nanti di sini tinggal tekan enter. Jadi apa yang kita lakukan itu hanya meniru ya, meniru apapun yang kita kerjakan gitu ya. Jadi software tidak akan mengerjakan sesuatu yang di luar yang kita perintahkan di sini gitu. Nah, nanti kalau kita run ya kita tinggal run ya. Jadi ada 2 activity di sini ya, nggak perlu belajar coding gitu ya. Nah, ini sudah jalan, dia buka kemudian mengetikkan kurs BI hari ini. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Ini kalau kita mendevelop atau membuat prosesnya. Nanti setelah selesai, maka kita akan upload proses ini tadi hasilnya. Ya. Nanti untuk menjalankannya itu ada UiPath Assistant. Nah, ini hasil pekerjaannya ya. Ya, nanti kita tinggal klik aja di sini. Ini platformnya UiPath juga, misalnya kita run gitu ya. Nah, ini adalah attended ya, robotnya attended. Kenapa? Karena kita menjalankan gitu ya. Nggak otomatis jalan gitu. Nah, ini robotnya sedang berjalan. Ya, dia membuka web, buka Excel, kemudian dari data Excel itu dia menginputkan
datanya ke web ini misalnya. Nah, ini robotnya berjalan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita input data, baca dari Excel, nah ini prosesnya seperti tadi yang saya gambarkan dengan Studio, hasilnya kita running-nya juga seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Oh, tadi ya, ada apakah dia bisa bekerja di background gitu ya. Nah, mode robot ini ada yang foreground, ada yang background, tergantung proses yang kita kerjakan ya. Kalau prosesnya harus tampil di layar seperti ini ya terpaksa ini adalah foreground. Tapi robot juga bisa bekerja secara background untuk proses-proses yang bekerja di background. Nah, untuk foreground pun sekarang kita bisa jalankan ya tanpa mengganggu pekerjaan kita di komputer yang sama, ya itu dengan metode PIP ya, picture in picture. Ya, jadi kita jalannya seolah-olah di suatu virtual machine di dalam komputer kita ya. Contohnya nanti seperti itu. Kira-kira. Nah, ini saya input data ya benar 100%, ya waktunya hanya 80 detik. Ya kalau kita harus input data manual nanti bisa dicoba, Bapak Ibu bisa input coba di case di sini kalau manualnya berapa lama ngerjainnya. Ya, saya pikir bisa 15 menit satu pekerjaan ini. Ya, kira-kira seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Bagaimana Pak Rizky? Sudah terjawab mungkin? Ada lagi pertanyaan? Oke, ini lanjutan dari Pak Rizky yang barusan. Apakah bisa RPA UiPath berjalan dengan trigger email atau FTP? Bisa. Ya, jadi nanti triggernya bisa by event, by proses, atau by waktu. Ya, jadi setiap kali email datang atau setiap ada event proses FTP tertentu, dia langsung proses gitu ya. Atau kita schedulekan, ya misalnya robot ini kerja jam 7, ya dia akan running jam 7, ya kira-kira seperti itu. Bisa by proses, bisa by time, ya by waktu. Kita lanjut lagi. Ini ada dari Metal Art Indonesia. Efek negatif dari penerapan RPA apa saja ya Pak? Terutama dari sistem keamanan, kebocoran data misalnya. Kebocoran datanya. Ya, tadi udah. Yang tadi ini sudah. Lalu, nah ini dari Mbak Sarah. Pak Kris, saat ini saya sudah menggunakan Power Automate. Sudah beberapa dilakukan automate, tetapi yang jadi kendala saat ini Power Automate versi desktop. Kalau di run, layar monitor tidak bisa digunakan karena sedang digunakan RPA. Apakah di UiPath itu bisa proses background? Nah ini juga sudah ya Pak. Ya, mungkin saya kasih gambaran aja Pak. Oke. Boleh. Ya, jadi di sini nanti kalau di UiPath, sebentar. Nah, ini ada, sebentar, ada option. Nah, ini run in PIP ya. Run in PIP itu picture in picture. Jadi kalau kita jalankan, ini misalnya ini ya. Nah, run in PIP itu seolah-olah dibukakan satu virtual machine yang baru ini di sini. Ya, jadi nanti dia akan kerja di sini. Ya, kita bisa lanjutkan pekerjaan kita di sini, gitu ya. Sama seperti kalau kita buka YouTube, gitu kan ya. Kalau YouTube mobile atau YouTube ini kan kita pindah aplikasi kan, videonya
akan tampil di window yang berbeda gitu ya. Ya, ini contohnya seperti ini. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ini ada tidak kompatibel. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Bu Sarah. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Suryadi dari PT JST Indonesia. Apakah RPA ini bisa diintegrasikan ke mesin produksi kami seperti mesin injeksi mesin dan equipment pendukungnya seperti IoT? Iya. Ya, jadi integrasinya bisa, Pak. Cuma kita perlu lihat case per case ya. Jadi kita katakanlah sudah coba integrasi dengan microcontroller yang basisnya Arduino, itu bisa. Kemudian nanti kalau IoT ya kita lihat ininya ya. Tapi kira-kira sih dari pengalaman kita di Arduino bisa, kemudian ada satu perusahaan di Peruri itu mengintegrasikan RPA dengan mesin produksi percetakan uang, itu bisa gitu. Tapi memang kita lihat harus case per case ya. Itu Pak. Kira-kira seperti itu Pak Suryadi. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Oke. Ini tadi ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Sarah. Apakah RPA UiPath ada versi cloud-nya, Pak? Versi cloud-nya ada. Ya, ada yang versi cloud. Ada, Ibu. Iya. Oke, kita lanjut. Dari Pak Christian Lim, Creative People. Mohon maaf, Pak, apa ini softwarenya sama seperti Catalan Studio ya? Karena Catalan Studio juga bisa digunakan seperti halnya UiPath ini. Jika iya, perbedaannya apa? Ya, saya mungkin nggak pernah pegang Catalan Studio ya. Cuma idenya mirip gitu ya. Ide mirip kalau terkait dengan robotic process automation itu kira-kira ya seperti itu gambarannya. Nah, cuma saya di sini meng-highlight kenapa pakai UiPath ya karena dia secara platform nomor satu itu saya lihatnya adalah dari sisi kemudahan ya. Dia mudah terintegrasi, bisa dipelajari oleh semua orang gitu ya. Nah, saya ada platform yang lain misalnya ada Robocop, Blueprism, termasuk Power Automate yang dari Microsoft sendiri. Kalau bagi orang awam, orang yang nggak non IT gitu ya, itu ya sedikit kesulitan gitu ya. Tapi UiPath itu keunggulannya ada di citizen developer gitu ya. Citizen developer itu artinya semua orang bisa memakai, semua orang bisa membuat proses otomasi gitu. Keunggulannya di sana ya. Selain dia ada community edition yang softwarenya bisa dicoba, kemudian akademik pembelajarannya juga lengkap, community forumnya juga puluhan ribu orang gitu ya yang merespon dengan cepat. Nah, kira-kira seperti itu sih. Tapi ide terkait dengan otomasi ya mirip ya. Mungkin satu sisi kelebihan UiPath di situ, Pak. Oke, baik. Bagaimana Pak Christian Lim? Ada yang mau ditanyakan kembali? Atau sudah puas dengan jawabannya? Saya cukup puas, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Pak. Saya mau tanya nih Pak, kalau sampai saat ini kebanyakan yang sering diimplementasikan itu di pekerjaan seperti apa Pak? Misalkan entah bikin report atau dari produksi
hasil produksi mesin mungkin dari Hmm. pabrik manufacturing gitu. Ya. Jadi yang paling umum sebuah perusahaan masuk mempergunakan RPA itu di sektor finance dulu ya. Finance, karena tadi ya, finance itu pasti ada pekerjaan rutin, kemudian pasti itu zero toleran terhadap error gitu ya, nggak boleh ada yang salah gitu ya. Kemudian intinya sih ya pekerjaan-pekerjaan yang sudah terdigitalisasi, kemudian rutin, rule based, ya volumenya besar gitu ya, itu bisa dilakukan otomasi. Itu kira-kira, Pak. Finance. Karena banyak hitung-hitung ya, human error kebanyakan ya, Pak. Bukan human error sih, tapi butuh ketelitian gitu. I see. Oh. Butuh ketelitian. Ya. Ini ada dari Papan Vanda lagi. Apakah ada contoh aplikasi RPA dengan weighing system? Weighing system. Kira-kira bisa disebutkan apa itu, Pak? Saya Ya, mungkin nggak boleh familiar Pak tuh. Panda. Oke, terima kasih Pak. Saya kebetulan usahanya di bidang weighing system Pak. Jadi company kami supply tentang timbangan Pak. Jadi mungkin ada beberapa case-case aplikasi weighing system itu nggak hanya cuma nimbang aja, tapi juga dikomunikasikan atau diintegrasikan dengan sistem formulasi sistem atau cloud system, IoT dan sebagainya. Nah, saya berpikir bertanya-tanya apakah pernah ada solusi sistem penimbangan otomatis lalu dengan RPA gitu Pak. Karena mungkin pengulangan ada repetition proses ya dalam penimbangan tadi gitu. Contoh kasus mungkin saya menimbang material nggak cuma satu, kemudian saya menimbangnya itu berulang-ulang Pak. Nah, contoh seperti itu sih Pak. Saya hanya wondering aja apakah sudah ada yang sistem RPA ini digunakan di dalam weighing system tadi gitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, kalau sepengetahuan saya belum pernah bikin, Pak. Cuma kalau saya dengar tadi RPA itu semakin berdampak ketika kita ini mengintegrasikan berbagai macam platform, Pak. Jadi misalnya kalau tadi hanya menimbang berulang-ulang sih oke, tapi itu bisa dibuat tanpa RPA pun bisa gitu ya. Nah, kalau dia terintegrasi dengan hal-hal yang lain, ya berbagai macam dokumen, format dokumen, diintegrasikan dengan platform yang lainnya gitu ya. Nah, itu peran RPA di situ, Pak. Itu ya, peran RPA-nya di situ. Jadi multi platform lah gitu ya, multi platform ya. Yang sebelumnya itu belum terintegrasi, terpaksa tangan kita yang mengerjakan. Nah, itu peran RPA sih di situ sih. Saya lihatnya begitu, Pak. Oh, oke. Saya jadi punya gambaran, Pak. Ya. Saya kebetulan ada satu sistem yang collecting data penimbangan, tapi data itu collecting system ini masih manual banget. Artinya sistem ini collecting semua data penimbangan, kita akan visualisasikan, kemudian kita akan archive datanya. Cuman data ini kita harus ada operator involve untuk kita bisa presentasikan ke PDF kah atau Excel file kah atau malah komunikasi ke ACI 400 kita punya produk untuk IoT Pak. Jadi mungkin saya pikir di sini RPA bisa jalan mungkin Pak ya. Ya, itu kelihatannya ada dampaknya Pak. Oke, baik. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sama, Pak. Oke, terima kasih Pak Panda. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, boleh raise hand atau tulis di kolom komentar.
Sudah tidak ada. Oke, berarti sebelum ditutup, mungkin dari Pak Kris ada bahasa untuk penutup mungkin Pak, materi penutup. Ya, terima kasih sebelumnya ya. Jadi memang ya ada banyak sekali tools ya. Ada banyak sekali tools dan kita perlu waktu gitu ya. Jadi idenya adalah kita nggak mungkin belajar hal-hal yang lain kalau waktu kita habis. Kita nggak mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih strategis kalau waktu kita habis di rutinitas gitu. Jadi saya berharap ini satu tools yang baik gitu ya, yang bisa kita pergunakan untuk meningkatkan productivity. Itu mungkin dari saya ya, apalagi bisa diintegrasikan dengan AI ya. Ini satu potensi yang luar biasa lagi gitu. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang berkekurangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kris atas waktunya yang telah menyampaikan materi dan berdiskusi dengan para peserta kali ini. Kami ingin memberikan sertifikat sebagai tanda terima kasih dan bentuk apresiasi dari kami kepada Pak Kris. Mungkin dari panitia boleh dibantu untuk menampilkan sertifikat dan dokumentasinya. Oke. Ya, terima kasih. Ya Mas, sudah ya. Oke, terima kasih Pak Kris. Oke, terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir dalam webinar kami. Kami sangat menghargai waktu dan partisipasi Bapak Ibu semua. Semoga webinar ini bisa memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Jika Bapak Ibu berminat untuk mengimplementasikan UiPath ini di perusahaan Bapak Ibu bisa menghubungi kami ke alamat email @engineering@aun.co.id atau WhatsApp-nya 081192093777 yang seperti ada pada layar. Mungkin boleh di screenshot juga boleh. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya moderator undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada MC, Mbak Christine. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry telah memandu acara ini, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Kris yang sudah menyampaikan materi buat sore hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi link feedback guna memperbaiki acara kami ke depannya. Dan ini pembagian link feedback akan diberikan oleh operator, boleh dibantu. Oke, dan juga bagi yang sudah mengisi link feedback, kami akan kirimkan e-sertifikat itu melalui email Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Dan untuk selanjutnya, ini kita akan ada sesi dokumentasi kepada Bapak Ibu, diharapkan berkenan untuk on-cam Bapak Ibu. Kita mau foto sebentar ya, sesi dokumentasi, boleh on-cam sebentar. Dimohon kesediaannya Bapak Ibu. Ya. Karena kita akan ada sesi dokumentasi, Bapak Ibu mungkin boleh berkenan untuk on-cam. Ya, kepada Bapak Ibu diharapkan bisa untuk on-cam ya. Oke. Mungkin lagi pada sibuk, baik. Yang sudah on-cam aja, baik. Kepada panitia, boleh dibantu untuk sesi dokumentasinya dalam hitungan ketiga saya ya. Baik, 3,
2, 1. Oke, kepada panitia sudah. Oke, 1 slide lagi ya. Oke, dibantu lagi panitia dalam hitungan ketiga saya. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam webinar hari ini. Saya mohon maaf jika dalam acara ini berlangsung terdapat kesalahan yang kurang berkenan. Nanti kami akan kirimkan untuk sertifikatnya melalui email ya Bapak Ibu. Bagi yang sudah mengisi link feedback, bisa diizinkan untuk meninggalkan room ini seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar kita kali ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya.